Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membuatmu menjadi tahu tentang salah satu doa dari Nabi Ayub alaihissalam. Apa doa itu? Nonton, simak, saksikan video ini sampai selesai. Nah, kamu sudah menyaksikan mengenal diri dan meruqyah diri. Salah satu doa yang kita gunakan untuk meruqyah diri kita, mengobati diri kita, mengobati penyakit mental, penyakit pikiran dan perasaan adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Di video yang lalu kita sudah membahas doa yang digunakan untuk membentengi atau melindungi diri kita. Nah, di sini kita akan membahas doa Nabi Ayub. Kalau sebelumnya, Nabi yang kita bahas doanya adalah doa Nabi Yunus alaihissalam yang ketika berada di dalam perut ikan. Seperti apa doa Nabi Ayub alaihissalam? Nah, doanya itu bisa kalian lihat, kalian baca di dalam Al-Quran. Tepatnya di surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ini surah ke-21. Ayatnya adalah ayat ke-83. Jadi Al-Quran surah ke-21, surah Al-Anbiya ayat ke-83. Di ayat tersebut tertera terdapat doa Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ketika itu Nabi Ayub mengalami cobaan yang begitu luar biasa. Mungkin tidak ada lagi manusia yang bisa setara cobaannya dengan Nabi Ayub. Beliau kehilangan harta benda, kehilangan keluarga. Bahkan di dalam kondisi kehilangan tersebut, tubuhnya juga kena dengan berbagai macam penyakit. Paling tidak, cobaan-cobaan ini bisa kita baca di dalam kisah-kisah para nabi alaihissalam. Nah, di tengah-tengah Nabi Ayub mengalami kesulitan hidup seperti itu, mengalami cobaan hidup yang sangat luar biasa. Beliau berdoa kepada Allah. Doanya pendek sekali, itu kalimatnya sangat pendek. Di dalam Al-Quran kita baca Nabi Ayub alaihissalam berdoa seperti ini. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu saja, pendek. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nah, Anda bisa lihat tulisannya di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat ke-83. Nah, dengan doa tersebut, dengan kalimat yang pendek tersebut, Anni massaniyad durru, sesungguhnya aku sedang mengalami, sedang menderita, mengalami ad-durru, kesulitan hidup, bencana, cobaan. Wa anta, dan engkau wahai Allah, arhamur rahimin, yang paling penyayang di antara semua yang penyayang. Itu saja doanya, pendek sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, mengabulkan doa tersebut. Fastajabna lahu. Itu kalimatnya di ayat berikutnya, di ayat yang ke-84, bahwa Allah mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam. Jadi dengan doa pendek itu kita bisa gunakan kalau kita sedang dalam kesulitan hidup, sedang ada masalah, susah ekonomi, susah pekerjaan, dan susah-susah yang lain. Nah, kita berdiri sholat dalam keadaan sadar kepada Allah, dalam keadaan menyaksikan Allah. Di dalam sholat kita yang tumakninah itu, kita bisa gunakan doanya Nabi Ayub ini. Anni massaniyad durhu wa anta arhamur rahimin. Atau bisa ditambah, Robbi, Tuhanku. Robbi, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ucapkan ini di dalam sholat tumakninah tanpa kita lafazkan, gunakan kita punya hati, gunakan kita punya pikiran. Ketika kita dalam keadaan sholat, kita membaca doa ini tanpa melafazkannya, tanpa menggerakkan lidah kita. Kita baca dalam pikiran kita, Robbi, Tuhanku, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nah, semoga doa ini bisa kamu praktekkan di dalam sholat atau di luar sholat dalam keadaan kamu berkomunikasi, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton sampai ke titik ini. Mudah-mudahan kamu sudah bisa meruqyah diri kamu
gunakan informasi di video-video sebelumnya untuk meruqyah penyakit yang disebabkan oleh pikiran atau perasaan kamu. Nah, dengan meruqyah ini tanpa perlu kita mengalami kesurupan, ya, insya Allah hidup kita makin lebih baik, kita makin sehat, dan bisa menjalani hidup ini dengan ringan tanpa beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.